Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 289. Ada keheningan yang mati di rumah yang ramai itu. Mereka semua menatap cincin itu dengan mulut ternganga. Bang! Suara jatuh ke tanah terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan berbalik. Sosok terlempar keluar dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah, yang merupakan martial superior kelas 2. Kepala He Gaoming terangkat tinggi dengan jijik. Orang-orang mulai berbisik. Dia menang. Kelas 1 mengalahkan kelas 2. Apa yang baru saja aku lihat? Reputasi He Gaoming baru saja menembus peringkat 1. Bagaimana dia bisa mengalahkan pemuda itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, kerumunan di sekitar cincin itu sangat mengejutkan. Meskipun itu tidak mengejutkan seperti fakta bahwa seorang praktisi seni bela diri mengalahkan superior marsial kelas 3, itu sudah cukup untuk membuat mata semua orang keluar. Para ahli dari luar kota juga terkejut. Mereka telah mempertanyakan bahwa orang-orang di lingkaran seni bela diri Jiangjing berada dalam hype pertempuran itu, tetapi mereka akhirnya bisa melihat kekuatan sebenarnya dari orang-orang yang berlatih seni bela diri di kota Jiangjing. Bahkan Long Boan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Di atas ring, He Gaoming melirik pemuda yang tersingkir dari ring sambil mendengar seruan orang banyak. Mengapa itu tidak mungkin? Itulah yang sebenarnya. Anda telah melihat apa yang baru saja terjadi. Dan Anda bahkan tidak punya nyali untuk mengakuinya. Ketika itu keluar, semua orang kaget. Tapi dia benar. Meskipun sulit dipercaya, itu juga kebenaran. Kenapa mereka tidak mengakuinya saja? Sebagai praktisi seni bela diri, bukankah mereka memiliki keberanian untuk mengakui kekuatan orang lain? Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menyangkalnya, tetapi kami tidak mengerti cara kerjanya. Bagaimana martial superior tingkat 1 mengalahkan kelas 2? Itu tidak masuk akal. Seseorang berteriak. Siapa bilang itu tidak masuk akal? He Gaoming berkata, jika aku benar, kelima pria itu, termasuk aku, yang bertarung dengan tuanku sebelumnya, telah memperluas meridian setelah menerobos menjadi martial superior. Pada tingkat ini, meridian kita setidaknya 2 kali lebih besar dari meridian normal kelas 1 martial superior. Saat dia berbicara, kerumunan menjadi liar. Mendengar itu, semua praktisi seni bela diri yang kuat tidak tahan untuk duduk di sana lagi. Mereka semua melompat berdiri. Mereka tahu apa arti meridian bagi seorang praktisi seni bela diri, terutama bagi orang yang telah mencapai ranah martial superior. Meridian sangat penting sehingga bahkan bisa mengukur kekuatan sebenarnya seorang praktisi. Semakin besar meridian, semakin besar penyimpanan ki internal. Selain itu, kekuatan ki internal sama dengan kapasitas pertempuran seseorang. Pria misterius itu tidak hanya bisa membantu orang lain menembus level mereka tetapi juga memperluas meridian mereka. Bagaimana itu mungkin? Omong kosong. Martial superior tingkat 2 berdiri dan berkata, meridian tubuh manusia berkembang dengan pertumbuhan kekuatan. Seperti yang Anda katakan, meridian kelas 1 martial superior 1 kali lebih kuat dari praktisi seni bela diri. Apakah itu berarti meridian Anda dapat diperluas menjadi 3 atau bahkan 4 kali? Kau tidak punya nyali. He Gaoming memutar matanya pada pria itu. Aku sudah membuktikannya dengan pertarungan barusan. Superior martial kelas 2 terkejut. Telah terbukti bahwa metode yang diberikan oleh tuanku adalah cara terbaik untuk menerobos dan maju ke tingkat berikutnya. Kita juga dapat membuat terobosan melalui Heaven Tracer atau Earth Tracer untuk mencapai puncak kekuatan internal kita. Namun, tidak satu pun dari metode ini yang akan memiliki efek signifikan pada perluasan meridian kami. Meridian tidak bisa diperluas cukup luas, yang tidak akan memperkuat kekuatan kita dengan luar biasa. Berdiri di atas ring, He Gaoming berbicara dengan percaya diri. Semua penonton mulai mendiskusikan apa yang dia katakan. Ketika mereka masih dalam diskusi panas, aku bisa membuktikannya. Suara dingin entah dari mana. Semua orang mengikuti suara itu dan mendongak, hanya untuk menemukan bahwa orang yang mengatakan ini adalah Wan Sukuan. Siapa orang ini? Martial superior tingkat 1. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Tampaknya pria misterius ini cukup populer di kalangan penduduk setempat. Dia bahkan meminta seseorang untuk membantunya. Warga dari kota-kota lain saling menggoda. Mereka terdengar sangat menghina di antara kalimat itu seolah-olah mereka tidak percaya bahwa pria misterius itu memiliki kapasitas seperti itu. Hasilnya, suara mengejutkan dari penduduk asli Jiangjing segera terdengar di kerumunan. Ini Wan Sukuan, aku tidak percaya dia ada di sini. Jika itu dia, tidak ada keraguan bahwa He Gaoming mengatakan yang sebenarnya. Ya, siapa yang lebih persuasif darinya? Kata-kata ini segera membangkitkan keingintahuan praktisi lain. Siapa orang ini?
Mengapa dia bisa meminta begitu banyak orang untuk menyetujuinya? Bagaimana dia bisa meyakinkan begitu banyak orang hanya dengan satu kata? Semua praktisi dari kota lain bingung. Namanya adalah Wan Sukuan, dan dia adalah seorang praktisi seni bela diri setempat di Jiangjing. Tapi dia juga dikenal karena hal lain. Ketika pria misterius itu pertama kali muncul, ia secara pribadi mengajarinya cara membuat terobosan sendiri. Ya, pria misterius itu mendemonstrasikan untuknya pada waktu itu dan menyatakan bahwa itu tergantung pada dirinya sendiri apakah dia dapat memahami atau tidak. Akibatnya, Wan Sukuan menembus levelnya di tempat. Segera, banyak praktisi dari kota-kota lain tahu tentang kapasitas Wan Sukuan. Dengan bukti Wan Sukuan, semua orang yang hadir segera berhenti bertanya dan terdiam. Mereka mengira apa yang dikatakan He Gaoming sangat mengejutkan sehingga sulit untuk diproses. Mereka tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa John Doe sebenarnya sama kuatnya dengan apa yang mereka katakan di forum. Sama seperti semua orang sangat terkejut, Swiss. Semburan angin datang entah dari mana. Terbang dari langit yang jauh, sesosok gelap jatuh langsung ke atas ring. Melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa pria itu bukan orang lain selain John Doe. Begitu banyak orang di sini. Melangkah ke atas ring, Fang Qiyu yang akhirnya datang ke pertemuan melihat-lihat dan menemukan bahwa ada begitu banyak orang di sini, jadi dia tersenyum meminta maaf. Maaf saya terlambat. Dengan semua mata padanya, apa yang akan dikatakan Fang Qiyu selanjutnya segera membuat orang terdiam. Ya, sudah terlambat. Mari kita mulai. Saat dia berbicara, Fang Qiyu langsung menuju pusat cincin. Tuan. He Gaoming buru-buru mengambil kesempatan untuk berteriak keras. Fang Qiyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain selain He Gaoming di atas ring, jadi dia bertanya, apakah Anda memanggil saya? Ya Tuan. He Gaoming mengangguk segera. Jangan panggil aku seperti itu. Kami tidak saling kenal. Mari kita mulai, kata Fang Qiyu. He Gaoming cemas. Itu seperti tamparan di wajah karena dia baru saja memanggil Fang Qiyu, Tuan, di depan begitu banyak orang. Itu memalukan. Tidak mungkin, aku perlu membuatnya menjadi tuanku hari ini. Kemudian He Gaoming bergegas untuk membuka mulutnya, siap untuk mengatakan sesuatu lagi. Akibatnya, dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Fang Qiyu baru saja meninju dadanya. Ah! Dia Gaoming berteriak dan mencoba untuk memblokir, tetapi sudah terlambat. Dia terkena pukulan itu dan langsung terlempar keluar dari ring. Kerumunan meledak tertawa. Diusir dari ring, He Gaoming sepertinya tidak bahagia sama sekali. Dia benar-benar membeku untuk sementara waktu dan tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, matanya bersinar. Itu pukulan yang menarik. Tuanku, dia mencoba untuk mengajariku. Memikirkan hal ini, He Gaoming tidak bisa menahan semangat sekaligus. Menyaksikan He Gaoming diusir dengan pukulan, semua praktisi lain dari kota lain kagum. He Gaoming baru saja menunjukkan kekuatannya sebelumnya, karena ia mengalahkan marsial superior tingkat 2. Namun, pria misterius itu hanya melemparkannya dengan tinju. Betapa kuatnya dia. Tidak ada yang bisa melakukan itu tanpa tingkat kekuatan tertentu. Ketika mereka terkejut, mereka tiba-tiba mengingatkan diri mereka sendiri bahwa pria misterius itu akan menekan kekuatannya ke tingkat yang sama dengan seorang praktisi seni bela diri. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika dia hanya seorang praktisi seni bela diri. Adapun pukulan itu, mereka yakin bahwa dia pasti menggunakan ki internal. Kalau tidak, dia tidak bisa menjatuhkan He Gaoming hanya dengan pukulan. Pada saat ini, seorang pemuda dari kota lain, yang kekuatannya berada di puncak seni bela dirinya, segera bangkit dan menyapa Fang Qiyu di atas ring. Saya mendengar bahwa Anda mampu melawan marsial superior dengan kekuatan seorang praktisi seni bela diri, dan Anda menang pada akhirnya. Saya tidak tahu apakah ini benar. Meskipun demikian, saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Bisakah aku bertarung denganmu? Silahkan. Fang Qiyu meminta pria itu untuk naik ke panggung. Setelah pria itu masuk ke ring, Fang Qiyu tidak segera memulai pertarungan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan bertanya. Ada orang lain. Dalam sekejap, beberapa lusin orang berdiri. Baiklah. Melihat selusin orang, Fang Qiyu tersenyum dan berkata. Ayo ke ring, kalian semua. Saya masih akan bertarung dengan kekuatan seorang praktisi seni bela diri. Mendengar itu, wajah mereka berubah secara dramatis. Mereka berpikir bahwa John Doe hanya memperlakukan mereka dengan jijik. Karena itu, mereka semua bergegas ke ring segera. Namun, para praktisi seni bela diri di Jiangjing tidak bisa menahan cibiran. Orang-orang ini benar-benar bodoh. John Doe dapat mengalahkan 25 orang yang telah membahas taktik pertempuran sebelumnya. Mudah baginya untuk mengalahkan beberapa lusin orang.
Mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mempertanyakan kekuatan John Doe. Karena mereka tidak percaya, mungkin mereka harus merasakannya secara langsung. Mari kita tunggu saja bagaimana mereka mempermalukan diri sendiri. Ya, kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya menonton mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Haha, ayolah. Fang Qiu tidak mengatakan apa-apa sampai orang-orang itu bergegas kering dan menemukan posisi mereka. Mereka saling memandang. Semua orang dipenuhi amarah, jadi mereka menyalurkan kekuatan dan pukulan terbesar mereka ke arah Fang Qiu dengan ganas. Swiss. Fang Qiu bergerak ketika orang-orang itu mendekat padanya. Dia langsung bergegas ke kerumunan dan bergerak cepat, menyerang mereka tanpa ampun. Bang! Ada suara besar. Sebelum kerumunan mampu menangkap posisi Fang Qiu, sesosok terbang langsung keluar dari ring, mendarat keras di tepi ring dan hampir jatuh. Kerumunan orang tercengang. Pria yang dibuang segera bangkit dan siap untuk bergegas kembali. Tapi kemudian, bang! Suara besar lainnya terdengar. Begitu para penonton melihat ke atas, sosok lain diledakkan. Pria ini terbang ke arah yang persis sama dengan pria sebelumnya. Di ujung ring, orang pertama yang tertabrak hanya berdiri dan melihat sesosok makhluk terbang ke arahnya. Kemudian itu sangat memukul tubuhnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 290. Ah! Terdengar jeritan nyaring. Di ujung ring, orang pertama yang terkena pukulan itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi tetapi ditabrak oleh orang kedua yang datang dari pertempuran. Tanpa ada kejutan, keduanya jatuh dari atas ring. Sementara itu, Fang Qiu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia bergerak dengan cepat di antara orang-orang itu dan menyerang kemudian begitu dia mendapat kesempatan. Orang-orang kagum dengan kekuatan dan kecepatannya. Banyak orang dibuang oleh Fang Qiu, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menyentuhnya. Luar biasa. Dia sangat kuat. Mengapa kekuatan internalnya begitu kuat? Berdiri di atas ring, orang-orang yang memilih untuk bertarung dengan Fang Qiu tiba-tiba mengubah wajah mereka saat melihat situasi ini. Mereka hampir tidak bisa menyentuh baju pria misterius itu. Tapi mereka jelas bisa merasakan kekuatan dan kecepatannya, yang sangat mengerikan. Semua orang di atas ring telah mencapai puncak praktisi seni bela diri, jadi mereka sepenuhnya menyadari kekuatan orang-orang di level mereka. Siapapun yang setingkat dengan mereka tidak akan terlalu sulit untuk bertarung atau memiliki kekuatan semacam ini. Mereka berpikir perbedaan antara kekuatan praktisi tidak akan sebesar ini. Namun, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pria misterius itu benar-benar mencapai puncak seni bela diri. Dia tidak berbohong kepada mereka tentang kekuatannya dalam pertempuran. Namun, meskipun mereka berada di level yang sama, dia jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka sangat terkejut. Sementara beberapa dari mereka tenggelam dalam pikiran, Fang Qiu tidak memperlambat tetapi bergerak lebih cepat. Dalam sekejap mata, beberapa orang lagi telah tersingkir. Hanya ada 5 orang yang tersisa di atas ring. Tidak mungkin. Kita semua adalah praktisi seni bela diri terbaik dan telah mendapatkan kekuatan internal terbesar. Tapi bagaimana kekuatan pria misterius ini bisa lebih kuat dari kita? Mengapa kekuatan internalnya begitu kuat? Ini menakutkan. Aku bisa merasakan bahwa pukulannya yang meledak kekuatan internalnya bahkan dapat meninju lubang dada kita jika dia mau. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan internal yang kuat dan masih bisa mengendalikannya seolah-olah dia menggunakan ki internal. Kelima pria itu berkumpul di atas ring, berbisik kaget dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Pria misterius itu mencapai puncak praktisi seni bela diri, tetapi ia juga mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Swoosh! Bahkan jika 5 orang berkumpul, Fang Qiu tidak akan pernah menghentikan pertempuran. Dia sudah pindah. Bergegas ke 5 orang itu, dia menyalurkan kekuatannya dengan tangan dan kaki. Dalam sekejap, mereka semua terlempar keluar dari ring. Pertempuran pertama berakhir. Lebih dari selusin praktisi seni bela diri yang mencapai puncaknya dikalahkan oleh pria misterius dengan gerakan yang sama. Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu menyentuhnya. Di bawah ring, praktisi seni bela diri Jiang Jing terus membual tentang John Doe kepada orang-orang di luar kota. Semua orang yang tercengang. Mereka semua melihat posting di forum Wulin dan kemudian bergegas ke sini untuk mencari tahu kebenarannya, karena mereka tidak percaya bahwa ada hal yang mustahil. Tapi sekarang, mereka akhirnya percaya. Itu ada di sana di depan mereka. Mereka harus mempercayainya. Meskipun kali ini pria misterius itu tidak bertarung lebih dari 25 pria, ada hampir 20 dari mereka. Dan dia tampak tak terkalahkan. Mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk menang bahkan jika mereka menambahkan 10 atau 20 orang. Aku sangat terkesan.
Aku tidak menyangka dia benar-benar baik. Aku masih belum percaya. Bagaimana dia melakukannya? Satu lawan beberapa lusin orang. Ini terlalu banyak. Apakah ini seni bela diri yang nyata? Itu mengerikan. Tidak heran semua orang terus memanggilnya, senior, dia memang memiliki kapasitas untuk menyandang gelar itu. Pejuang dari seluruh negeri tidak bisa tidak berseru kagum. Pria misterius itu layak mendapatkan pengakuan mereka. Berdiri di atas ring, Fang Qiyu menoleh dan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa pertarungan hanyalah awal. Ketika dia tiba di Manor, dia jelas merasakan kekuatan banyak tuan. Jumlah marsial superior hampir sama dengan praktisi seni bela diri. Ada juga beberapa kelas 2 marsial superior, 7 atau 8 marsial superior kelas 3 dan 1 kelas 4 marsial superior. Mereka tidak terlihat familiar. Ternyata, tidak ada dari mereka yang berasal dari Jiangjing. Fang Qiyu berpikir itu adalah Penatua Yi yang mengundang semua tuan ini karena dia tidak tahu apa-apa tentang forum, jadi dia mulai mengagumi Penatua Yi. Saya tidak berharap bahwa Penatua Yi akan dapat mengundang begitu banyak praktisi seni bela diri yang kuat. Dia mungkin memiliki beberapa reputasi di kalangan lingkaran seni bela diri di seluruh negeri dan tahu banyak tentang rahasia Wulin. Fang Qiyu merenung pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia datang ke pertemuan konsultasi adalah untuk mengenal Wulin dan menjadikan dirinya bagian dari itu. Karena ada orang seperti Penatua Yi, Fang Qiyu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menanyakan tentang rahasia Wulin. Dia hanya bisa bertanya pada Penatua Yi. Sementara itu, Penatua Yi juga bersemangat. Pertempuran pria misterius itu membawa kehormatan besar bagi lingkaran seni bela diri Jiangjing. Dan pertempuran itu diadakan di rumahnya sendiri dengan begitu banyak orang dari kota-kota lain di sana, yang juga akan membantu mendapatkan popularitasnya. Di atas ring, ada orang lain. Fang Qiyu bertanya setelah melihat sekeliling. Namun, dia sama sekali tidak terdengar sombong. Ada keheningan di istana. Tidak ada yang berdiri. Karena Fang Qiyu dapat mengalahkan hampir 20 praktisi seni bela diri yang mencapai puncaknya pada saat yang sama, praktisi lain tidak perlu mempermalukan diri mereka dengan datang ke atas ring. Kecuali para praktisi, superior marsial kelas 1 maupun kelas 2 tidak berani bertarung dengannya. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika Fang Qiyu tiba, He Gaoming tersingkir dari panggung hanya dengan satu pukulan, yang jelas mengungkapkan bahwa dia lebih kuat daripada atasan marsial kelas 2. Jika mereka naik ke panggung, mereka mungkin akan berakhir dibuang olehnya. Menyadari hal ini, mereka tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan menggunakan cincin. Adapun pemimpin bela diri kelas 3, mereka mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati tentang apakah mereka harus naik ke panggung. Sebenarnya, mereka tak kenal takut sebelum mereka melihat pria misterius itu. Mereka datang ke sini dengan keyakinan kuat bahwa mereka akan bertarung dan mengungkapkan kebenaran tentang kekuatan Jondu. Tapi sekarang mereka ragu-ragu. Mereka tidak berani meremehkan pria misterius itu setelah menyaksikan pertarungannya. Menilai dari pertarungan sebelumnya, pria misterius ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan marsial superior tingkat 3. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memastikan bahwa mereka dapat memenangkan pertempuran. Jika mereka kalah, mereka akan merusak reputasi mereka yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun dan juga membantu Jondu menjadi terkenal. Tidak ada. Fang Qiyu tertegun. Kenapa tidak ada yang naik ke panggung? Bagaimana dia bisa bertarung tanpa lawan? Pada saat ini, suara rendah terdengar. Kamu memang memiliki kapasitas untuk bertarung denganku. Ketika dia mendengar itu, Fang Qiyu berbalik sekaligus. Itu adalah seorang pria parubaya dalam olahraga biru. Dia tampak sangat muda dengan potongan krunya dan kulitnya gelap. Pria ini tidak lain adalah marsial superior tingkat 4, Long Boan. Begitu semua orang melihatnya, mereka segera mulai bergumam. Long Boan ingin bertarung. Aku tidak percaya pria misterius itu mendapat anggukan dari Long Boan. Dengan persetujuan Long Boan, orang-orang dari kota lain itu pasti tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yah, jadi apa? Saya akui Long Boan kuat, tetapi sama seperti Jondu. Lagi pula, siapa yang butuh dia membuktikannya untuk pria misterius itu? Kali ini saya siap merekam semuanya. Saya akan menaruhnya di forum Wulin dan menunjukkannya pada troll itu. Tapi, Long Boan adalah kelas 4 marsial superior dan dia telah mengembangkan 6 meridian. Bagaimana jika senior Jondu kalah? Orang-orang berdiskusi dengan sengit. Atasan marsial kelas 3 yang masih berpikir akhirnya lega. Mereka tidak harus naik panggung dengan Long Boan di sana. Mereka pikir Long Boan pasti menang. Ketika saatnya tiba, mereka bertaruh bahwa pria misterius itu tidak akan berani bertarung lagi. Jika Long Boan kalah, mereka akan kalah juga, tapi setidaknya mereka tidak akan menjadi batu loncatan bagi Jondu. Di atas ring, tolong.
Melihat Long Boan, Fang Qiu berkata dengan keras. Apa yang saya katakan adalah bahwa Anda memenuhi syarat, bukan bahwa Anda mampu. Long Boan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa hanya menggunakan kekuatan seperti sebelumnya. Untuk bertarung denganku, kamu harus menunjukkan semua yang kamu punya. Saya pikir itu sudah cukup, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Keyakinan itu bagus, tapi terlalu percaya diri adalah ego. Long Boan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras melakukannya dengan caramu sendiri, pada akhirnya kamu hanya akan kalah. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Fang Qiu terkekeh. Haha. Long Boan tertawa dan bergerak, langsung masuk ke ring. Tiba-tiba, kerumunan itu gugup. Ini pertarungan sungguhan. John Du yang tak terkalahkan bertarung dengan martial superior kelas 4 di Jiangjing yang juga seorang master yang mengembangkan 6 meridian. Apa yang akan menjadi hasil dari pertempuran ini? Akankah pria misterius itu menang? Atau akankah Long Boan memecahkan rekor John Du yang tak terkalahkan? Di atas ring, dua orang saling menatap. Kamu adalah orang pertama yang pernah saya temui untuk melawan martial superior dengan kekuatan seorang praktisi. Long Boan menatap Fang Qiu dengan kagum. Ayo kita lakukan. Fang Qiu tersenyum dan mengangguk. Baru saja dia selesai. Deru. Semburan udara merobek tubuh Long Boan seperti tornado terbentuk dari udara tipis dan menyelimutinya. Orang-orang bisa melihat bahwa ada kabut ki internal yang mengelilingi tubuh Long Boan dengan mata telanjang. Dengan semburan internal ki, Long Boan menggerakkan tangan kanannya dan membentuk tinjunya menjadi cakar. Ki internal yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba berkumpul di sekitar lengannya. Itu berubah menjadi cakar naga, yang terlihat sangat misterius. Cakar naga. Melihat lengannya lebih dekat, Fang Qiu bisa melihat bahwa lengannya telah diperluas dengan ki internalnya. Momentum yang kuat mengalir ke wajahnya. Semua orang menatap Long Boan, merasakan kekuatan luar biasa datang darinya. Mereka semua diintimidasi dan tidak bisa membantu tetapi mundur, takut diserang. Banyak orang khawatir tentang pria misterius itu.